dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, hari-hari ini kita harus menyadari bahwa kemajuan di dunia digital, khususnya internet dan AI atau artificial intelligence, merupakan sebuah kenyataan dan dinamika yang mustahil untuk kita bendung. Pengaruh serta dampaknya, baik yang bersifat positif maupun negatif, sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal ini merambah setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang usia atau tingkat ekonomi, serta menyentuh dunia sekuler maupun religi, termasuk kita yang ada di dalam aliran Pentakosta. Pembahasan Voice of Pentecost kali ini adalah bagaimana insan Pentakostal menyikapi kemajuan dan penggunaan AI. Hanya dalam waktu singkat, sejak kemunculannya di tahun 2022, kini telah muncul ratusan program berbasis AI yang digunakan secara aktif untuk berbagai keperluan. Kita harus menyadari bahwa teknologi ini akan terus bertambah dan berkembang pesat. Nyaris tidak ada lagi sisi kehidupan manusia saat ini yang tidak bersentuhan dengan perkembangan AI. Secara positif, AI telah membantu banyak orang dalam meringankan beban pekerjaan, studi, hingga riset. Namun, di sisi lain, kita juga menyaksikan banyak orang yang justru memakai AI untuk menghindari tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan sendiri, seperti manipulasi karya ilmiah atau proses wawancara kerja. Bahkan ada kejadian-kejadian tragis yang memilukan, seperti kasus di Amerika Serikat pada Juni 2025, di mana seorang pemuda mengakhiri hidupnya setelah berdiskusi dengan AI mengenai cara bunuh diri yang efektif. Di Kanada, percakapan yang tidak terarah dengan AI mengakibatkan penggunanya mengalami delusi. Bahkan ada yang terjebak dalam perasaan cinta terhadap AI. Kenyataan-kenyataan inilah yang menuntut kita untuk mengambil sikap yang tepat dalam menggunakan teknologi ini. Dalam menanggapi kemajuan ini, Profesor Heidi Campbell menjelaskan bahwa teknologi digital mampu menciptakan platform virtual yang tidak hanya melengkapi praktik spiritual tradisional, tetapi juga menyediakan ruang bagi spiritualitas di dunia digital. Billy Wilson juga menyatakan bahwa teknologi memungkinkan Injil untuk menjangkau setiap orang untuk mengalami perjumpaan autentik dengan kuasa Roh Kudus. Nicky Gumbel menambahkan bahwa Roh Kudus tidak dibatasi oleh alat apapun yang kita pakai. Campbell membagi 3 posisi yang biasanya diambil gereja berdasarkan Wahyu pasal 2-3. Yang pertama, teknofobia. Ini adalah posisi gereja yang menolak teknologi digital karena ketakutan akan dampak negatifnya. Sikap yang menganggap teknologi sebagai musuh yang tidak bisa ditebus justru menutup peluang misi. Padahal, sesuai Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu, termasuk AI, ada di bawah kedaulatan Kristus
dan dapat digunakan untuk kemuliaannya. Yang kedua, teknofilia. Ini adalah gereja yang sangat antusias mengadopsi teknologi demi mengejar popularitas. Sukses pelayanan hanya diukur melalui angka digital seperti likes dan views. Rasul Yohanes mengingatkan agar sistem dunia tidak menggantikan kasih mula-mula kepada Kristus. Yang ketiga, middle tech. Ini adalah model yang paling sehat. Gereja tidak menolak, namun tidak juga memuja teknologi. Mereka menggunakan hikmat, doa, dan pemikiran teologis sebelum menggunakan inovasi digital. Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita tidak boleh menjadi serupa dengan pola dunia, melainkan harus terus diperbaharui dalam cara berpikir. Lalu, bagaimana langkah nyata kita sebagai insan Pentakosta? Yang pertama, kita tidak boleh anti terhadap teknologi, namun jangan sampai kita dikendalikan atau bersandar sepenuhnya pada hasil AI. Segala yang baik berasal dari Allah, tetapi bisa menjadi rusak jika disalahgunakan. Kita harus menggunakannya secara benar, etis, dan alkitabiah. Yang kedua, AI tidak boleh menjadi penentu sudut pandang teologi, tata ibadah, atau pola pemuritan kita. AI hanyalah alat pendukung. Otoritas teologis dan pembentukan iman harus tetap dipimpin oleh Roh Kudus dan Alkitab. Yang ketiga, AI sangat membantu pekerjaan, tapi tidak bisa menggantikan peran kita. Keputusan-keputusan penting harus tetap diambil oleh kita yang memiliki Roh Kudus. Yang terakhir, AI adalah kecerdasan yang belajar dari penggunanya. Oleh karena itu, insan Pentakostal harus memberikan asupan-asupan nilai Kristiani ke dalam penggunaan AI. Tanpa kematangan teologi, kita beresiko menelan mentah-mentah logika AI yang mungkin bertentangan dengan Alkitab. Melalui komunitas seperti KUL, kita perlu memperkuat doktrin dasar kekristenan agar cara berpikir jemaat tidak lagi dikendalikan oleh teknologi. Penggunaan AI harus diletakkan di bawah otoritas Kristus, diuji dengan firman, serta digunakan dengan penuh hikmat dan kepekaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Engkau baik. Ayo sama-sama ucap syukur sama Tuhan, saudara. Sungguh baik Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang setia. Kiara nama Shandara Lamu. Terima kasih. Kami boleh merayakan Paskah. Tuhan kami bangkit, Tuhan kami hidup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Worthy is the Lamb seated on the throne, crying now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy, worthy is the Lamb, seated
crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God. The darling of heaven, darling of heaven, crucified. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you, Jesus. Worthy is the Lamb. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib atas hidup kami. Kalau kami ada di tempat ini semua karena anugerah kasih karunia Tuhan. So hari ini kami datang mempersembahkan tubuh kami, hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Biar hari ini jadi ibadah kami, merayakan juru selamat kami yang bangkit, merayakan juru selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan namanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my shame. In love you gave amazing grace. Silakan duduk saudara. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy, worthy is the Lamb, seated on the throne. Oh, you now with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy, seated on the throne, crying now in many crowns, you reign victorious.
Shandaralabaralaba. Haleluya Tuhan, Engkau layak ya Tuhan. Hidaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Terus mengingat-ingat akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hidaralabatakarabaralabaralabaralaba. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh ya nama ya syado, ya nama ya namo. Haleluya. Oh, worthy is the worthy, sing it out. Worthy is the Lamb seated on the throne, crying now with many cries, you reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God. Yes, Lord, the darling of heaven, crucified. Worthy, worthy is the Lamb. 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 Ayo coba Tuhan, sing it out. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now. You reign. You reign. Jesus reign. I am lifted up. Jesus Son, the darling of heaven. Worthy is Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus, ayo cuma Tuhan, Savior, Savior. Mighty to save, mighty to save. He rose and conquered the grave. Sing it again, Savior, Savior. He
sing it. Angkat tangan saudara. Hey, shine light and let it oversee. We're singing for the glory, Savior, my Savior. He can move the mountain. My God is mighty to save. Forever on the road salvation, He rose. There's somebody else, saudara, Jesus. Oh, Jesus. We worship You, we adore You. Oh, namanya naranamo. Hiaralamata karalama syada karalabaralabaralaba. Hidaralabaralabaralaba. Hidaramaya namo. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus hidup. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kearamu Hiraralamata karalabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Ora kanda karalama syanda karalaba. Hianda maya syanda. Hiribianda ralamo. Hiaralabaralabaralaba. Kami diselamatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dipulihkan. Oh ya ranamu, enaralamaya syanda. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Masa depan sungguh ada, sebab Dia hidup. Yesus hidup. Oh ya ranamaya ramu. Hallelujah. Oh, shine a light and shout Jesus, Jesus. Shine a light and let the whole world see. Singing for the glory. One more time, one more time. Shout Jesus. Shine a light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and amen. Singing of the risen King. Shout to the Lord. Shout to the Lord. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, masa depan sungguh ada. Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Kau sanggup, bala kami sanggup. Haleluya. Oh, haleluya. Baralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Angkat kedua tangan saudara, berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Hinaralamata karalabar, sembahlah yang hidup saudara. Dia bukan Allah yang mati, Dialah yang hidup. Dialah yang bangkit dari kubur. Orang nama syanda karalab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 ar. Saudara yang belum berbahasa roh, ucapkan syukur, panggil nama Yesus saudara. Nama itu menyelamatkan hidup kita. Orang lama kandaralabaralabaralaba. Hindaralabaralaba, oleh kuasa bilur-bilurnya kita disembuhkan. Rama kandaralamu, shandaralamu, hiribiaralama shandaralamu, oramaya shandaralamu, hiribiaramayaramu. Jesus, Jesus, I believe in You.
Yes, I believe in you. Not just believe, but I trust in you. I trust in you. I trust in you. Oh Jesus, I trust in you. I trust in you. Oh, sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab Yesus hidup ada hari esok. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup. Kami lihat masa depan kami. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Ayo jemaat Tuhan, sambil angkat tangan kita percaya, sebab dia hidup ada hari esok. I can face tomorrow. I can face tomorrow. Oh Jesus, tak. Karena kami tahu Tuhan yang pegang masa depan kami, hari-hari yang ada di depan kami. Oh yes Tuhan, hidup jadi berarti. Berarti sebab. Ayo sekali lagi, sebab dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang. Hidup jadi dia hidup jadi berarti. Berarti sebab Yesus hidup. Tepuk tangan yang panjang bagi dia, Yesus, Tuhan Allah yang hidup. Puji namanya, agungkan dia. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever we will sing your praise, oh Lord. Oh, praise the name, oh, praise the name. Praise Him.
praise His name forevermore. For endlessly we will sing Your praise, oh Lord our God. Praise Him, oh praise the name of the Lord our God. Forever, we will sing Your praise, oh Lord our God, oh Lord our God, oh Lord our God. No praise the name, praise the name, Jesus, Jesus. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Engkau Allah yang bangkit, kami puji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Ora lama takara lama syakandara la barala 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 barala. Ora lama takara la barala 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 barala. Tidak ada Allah yang sebanding dengan-Mu ya Tuhan. Bahkan gak ada Allah yang bisa bangkit dari kubur, dari kematiannya, hanya Tuhan Yesus Allah yang hidup. Tepuk tangan bagi Dia. Oh yes God, terima kasih. Gak sia-sia kami datang ke tempat ini dengan iman percaya, memuji nama Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami angkat tangan kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Sorak-sorainya mana Senayan City buat Tuhan Yesus. Dialah yang hidup, Dialah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kasih tahu kanan kiri depan belakang saudara, Tuhan Yesus hidup, masa depan sungguh ada. Jangan gentar, Tuhan menyertai saudara dan saya. Setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Hey, come on, let's go. Reason, He is risen, forever glorified. Reason, He is risen, King Jesus is alive. Hallelujah, oh, 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 hallelujah. 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 That's where are you now? You've been overpowered. That's where is your sting, conquered by the King. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the peak. Victory is it, victory is it now. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Just be lifted higher. We serve the risen
risen, forever glorified. Risen, He is risen. King Jesus is alive. Hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the veil. Victory is in, victory is in now. Oh, 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 hallelujah. Come on. Jesus be lifted higher. We serve the risen Savior. He is risen, forever glorified. Risen, He is risen. King Jesus, hey! Risen, He is risen, forever glorified. Risen, He is risen. King Jesus is alive. Tepuk tangan buat Allah kita yang bangkit dan hidup. Siapa namanya? Hey! Same power, same power that crushed the enemy. Same power, same power, same power live in me. Same power that crushed the enemy. Same power live in me. Same power that crushed the enemy. Same power live in me. Tepuk tangan sama-sama. Risen, He is risen, forever glorified. Iceland City, come on. King Jesus, yeah. Risen, He is risen, forever glorified. Risen, He is risen. King Jesus is alive. Hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 oh. King Jesus is alive. Tepuk tangan sama-sama. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sorakan haleluya. Come on, sit down. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Come on, declare it. Hanya Kau, hanya ditinggikan. Iceland City Show, let's go. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Raja mulia. Come on, declare. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding
good. Hanya Kau ya Tuhan. Amin, amin. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Hanya Yesus. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Siapa Raja Mulia? Gak kedengaran siapa namanya? Hanya Engkau Tuhan Raja Mulia. Oh, Kau layak ya Tuhan. Ayo sama-sama angkat kedua tangan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan namanya. Amin saudara. Ayo. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi yang keras. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Let's go. Hanya Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Serukan Raja Mulia. Yesus Tuhan Raja Mulia. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya Tuhan. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were He before the world began. Above all kingdom, above all throne, above all wonders the world has ever known, above all wealth, treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and
You took the fall and taught me above all. Jemaat Tuhan sendiri katakan, above all powers. Above all. You are here before the world began. Ayo sama-sama katakan, above all kingdom, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all and treasures of the earth. Then the way the measure of your word crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trembled on the ground. You took the fall and died on me, crucified, crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trembled on the ground. You took the fall and taught me above all, above all. Mari semua bangkit berdiri, bangkit berdiri. Sing it. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trembled on the ground. You took the fall and honor me, Jesus, crucified, lay behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trembled on the ground. You took the fall and honor me, crucified, crucified, laid behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trembled on the ground. You took the fall and honor me above all, like a rose, like a rose trembled on the ground. And honor me above all. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami di sini. Telah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan bicara buat kami dari firman. Roh Kudus tolong ajar kami kebenaran, anugerahkan kepada kami hikmat, kecerdasan, ketajaman untuk menangkap maksud Tuhan dari firman buat hidup kami masing-masing. Kami berdoa biar sebentar waktu kami pulang dengan membawa maksud Tuhan untuk kami hidupi dalam perjalanan tiap-tiap hari. Saya pada akhirnya nama Tuhan dihormati di dalam kami.
Tuhan memberkati kami sementara kami membuka diri untuk menerima perkataan Tuhan. Buatlah roh kami berkobar dan bersetuju dengan firman Allah. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat Paskah untuk Bapak Ibu semua. Kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak Bapak Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15, saya baca rada panjang Pak Ibu, tapi ini penting untuk melihat alurnya gitu. Ayat 21 sampai dengan ayat 28. Matius pasal 15, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya akan baca untuk kita ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Sekarang coba saudara perhatikan khusus dulu di ayat yang ke-28. Jadi ini yang Yesus bilang, "Hai ibu, besar imanmu." Begini, kata besar di situ bahasa Yunani menggunakan kata megale. Megale itu bukan big Pak Ibu. Megale itu huge. Jadi ini bukan besar biasa, ini sangat besar. Megale itu juga artinya adalah ini, sangat tinggi. Ulang ya, huge, sangat tinggi. 3, megale itu artinya adalah begini, sangat perkasa. Besar atau megale yang menarik menurut saya adalah ini, sangat ditakuti. Coba saudara perhatikan, Yesus, Tuhan, penguasa alam semesta, lagi bilang tentang manusia, ibu-ibu, bahwa imannya huge, imannya sangat tinggi, imannya sangat perkasa. Dan bayangkan, penguasa langit bumi lagi bilang buat manusia, iman yang kamu punya ini, itu iman yang ditakuti banget. Halo? Bukankah ini adalah sebuah penghargaan hebat? Makanya kenapa Tuhan bilang, "Jadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Lalu kita bilang, seketika itu juga anaknya sembuh. Sekarang pertimbangannya, saudara harus perhatikan di ayat yang ke-22. Alkitab bilang, "Datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu." Sudah tahu kan? Perempuan Kanaan itu bukan perempuan Yahudi. Di zaman itu perempuan Kanaan sama dengan orang kafir. Gentiles. 1. 2. Dia belum mengalami karya Kristus. Seperti yang hari ini saudara dan saya alami. Kristus mati bagi kita, menderita, dia bangkit bagi kita hari ketiga seperti yang kita rayakan hari ini,
Perempuan itu, ulang ya, perempuan kafir, bukan Yahudi. Orang menyebutnya dengan istilah Gentiles. Berikutnya, dia belum mengalami fakta Paskah hari itu. Fakta Jumat Agung hari itu, dia belum mengalami. Tapi lihat, perbedaannya adalah begini. Tuhan bilang, imanmu huge. Imanmu tinggi sekali. Imanmu perkasa sekali. Dan iman yang kamu punya, ini iman yang ditakuti. Nah, ini yang kemudian harus kita renungkan dalam pemikiran kita. What about us? Kita ngalami fakta Jumat Agung. Kita ngalami fakta Yesus bangkit. Coba uji ulang pada titik ini. Saudara dan saya punya iman, ada pada level ini enggak? Berarti perempuan ini adalah one of the kind. Betul? Perempuan tidak umum yang belum ngalami, tapi level imannya sejauh ini. Logika berpikir seharusnya kita yang sudah ngalami, bagi kita bermain pada level ini harusnya bisa banget. Sudah diam sekali. Hah? Ini lagi mikir atau gimana nih? Hah? Kita ngalami Kristus tuh. Harusnya pada titik ini kita harus mulai biasa bermain pada level yang sama. Iman yang huge, iman yang sangat tinggi, iman yang sangat perkasa, dan waktu kita beriman, imannya kita ditakuti. Harusnya kan? Sudah? Sekarang mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata iman, Pak, Ibu. Sebab iman yang ini harus didapati di dalam kita sebagai iman yang besar. Karena kita telah mengalami fakta Yesus mati dan Yesus bangkit. Iman, saya pikir 1000 tahun yang lalu saya pernah berbagi kepada saudara, entah di kebaktian ini atau kebaktian yang lain. Tapi saya pernah berbagi terminologi dari kata iman. Iman itu bahasa Yunani menggunakan kata pistis, Pak, Ibu. Pistis itu artinya adalah ini, sebuah keteguhan dalam belief system yang berbasic kepada kebenaran. Ulang ya, belief system yang terbangun di dalam kita, landasannya adalah kebenaran. Dan itu teguh, gak bisa digoncang. Itu iman. Nah, untuk bisa membangun belief system yang mengakar di dalam kebenaran, sehingga pada akhirnya nggak bisa digoncang atau teguh atau disebut dengan iman. Makanya kenapa Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Statement Paulus adalah iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Siapa mau mengalami pertumbuhan iman di dalam mereka, maka orang harus berinteraksi paling banyak dengan firman Kristus. Firman Kristus yang kita renungkan tiap-tiap hari secara natural akan menciptakan belief system di dalam kita dengan landasan kebenaran. Belief system yang terbangun di dalam landasan kebenaran, kalau itu dipupuk terus menerus, maka yang terjadi adalah begini, tambah lama, tambah teguh. Sehingga waktu mau digoncang oleh apa aja, saudara dan saya mengalami apa saja, imannya kita akan ada pada posisi iman besar, iman yang tinggi, iman yang perkasa, iman yang ditakuti. Nah, orang mau mengalami mujizat sudden seperti yang dialami oleh anak ini ibu pada ayat 28 kan. Tapi persoalannya adalah begini, orang tidak terfokus dan tidak dididik untuk membangun belief system di dalam mereka dengan landasan kebenaran, dan itu harus teguh. Sebab iman hanya dimulai, mari saya ulang, kalau terbangun belief system di dalam kita. Sebuah sistem kepercayaan yang landasannya adalah kebenaran firman Allah. Baru nanti itu akan menjadi tambah lama tambah teguh. Makanya orang yang hidup dalam iman tidak gampang gugur, Pak, Ibu. Tidak bisa gugur. Orang yang konsisten hidup di dalam iman adalah orang-orang yang tidak gampang digoyahkan. Alasannya belief system udah terbangun dan itu solid.
Makanya kalau saudara baca kitab Ibrani, saudara akan menemukan fakta ini kan. Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lah itu kan iman. Ada dasar, ada bukti. Dasar dimulai dari belief system yang terbangun karena kita percaya firman Allah. Bukti terbangun dari belief system yang terbangun karena kita percaya pada firman Allah. Makanya iman itu bisa menjadi solid. Sekarang mari saya ulang. Kalau perempuan kafir aja mempercayai Tuhan begitu rupa. Sampai Tuhan bilang iman model begini nih ditakuti. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah saudara dan saya willingly untuk membangun habit ini nih. Merenungkan firman Tuhan dalam tiap-tiap hari. Sampai belief system secara natural terbangun di dalam kita. Landasannya adalah firman Allah. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan disebut sebagai orang-orang yang beriman teguh kepada Tuhan. Nah, think about that. Sekarang apakah iman? Iman itu atau pistis, pengertian yang kedua adalah ini. Kesetiaan untuk mempercayai bahwa Tuhan adalah jaminan. Itu iman. Ulang ya. Ini bukan Tuhan punya jaminan buat kita. Kata iman atau pistis menggarisbawahi bahwa Tuhan adalah jaminannya. Yang lain gak menjamin gak apa-apa. Selama kita punya Tuhan dalam kita punya hidup, maka Tuhan sudah cukup sebagai jaminan buat kita. Nah perempuan ini Pak, Ibu, pegang itu. Satu, belief system terbangun dalam dia, dasarnya adalah kebenaran, sangat teguh, gak bisa digoncang. Tapi yang kedua, dia setia mempercayai bahwa Tuhan adalah jaminan. Sudah? Sekarang mari kita mulai dari ayat 22. Ayat 21 hanya menjelaskan kepada kita tentang fakta keberadaan Yesus. Sudah? Sekarang mari lihat ayat 22. Datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, anakku perempuan, satu kerasukan setan, dua menderita banget. Kata kasihanilah di situ, itu kalau dalam bahasa asli, Alkitab lagi bilang begini, dia lagi bilang sama Tuhan, Tuhan berbelas kasihanlah pada saya. Satu, saya menderita. Dua, hidup saya malang. Tiga, saya cuman bisa mendapatkan bantuan dari Tuhan. Jadi saudara paham kan? Bahwa yang dia lihat adalah satu-satunya penjamin. Satu-satunya harapan yang dia punya untuk penderitaan dan kemalangan dalam hidupnya. Yang dia punya gak ada yang lain. Cuma Tuhan aja. Makanya kenapa dia datang kepada Tuhan. Saudara garis bawahi. Ya, ini perempuan kafir. Dia melihat Yesus bukan sebagai a very human being saja. Dia melihat Yesus sebagai Tuhan. Berarti pengenalannya beda ini perempuan. Dia boleh kafir tuh. Tapi dia kenal Yesus adalah Tuhan. Makanya kenapa dia bilang, berbelas kasihanlah pada saya. Hidup saya malang. Hidup saya menderita. Satu-satunya bantuan yang bisa saya punya, dapatkan, itu cuma dari Tuhan aja. Nah kata Tuhan di situ, itu diambil dari kata Yunani kuri Pak Ibu. Atau orang juga menyebutnya dengan istilah kurios. Orang juga ada yang bilang dengan istilah kyrios. Kuri atau Tuhan. Arti yang pertama adalah ini, pemegang otoritas tertinggi. Arti yang kedua adalah penguasa di atas seluruh penguasa. Arti yang ketiga adalah pemegang kendali. Arti yang keempat adalah pribadi. Yang menariknya Alkitab bilang ini, pemilik segala sesuatu. Jadi hari itu perempuan ini datang kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, Engkau kan yang punya otoritas paling tinggi. Engkau adalah pemegang kendali atas kehidupan paling tinggi. Engkau adalah penguasa di atas segala penguasa. Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah pemilik tunggal kehidupan. Jadi hari itu waktu dia datang kepada Tuhan, dia tidak datang tanpa pengetahuan. Dia datang dengan pengetahuan bahwa yang dihadapi ini bukan orang biasa.
yang dihadapi ini orang paling hebat, yang terhadapnya ini perempuan bisa bergantung. Ulang, dia belum mengalami fakta Yesus mati, dia kafir. Dia belum mengalami fakta Yesus bangkit. Tapi coba saudara melihat bagaimana dia memandang Yesus dalam fakta Kyrios, ulang, pemegang otoritas tertinggi, penguasa di atas segala penguasa, Tuhan di atas segala Tuhan, pemegang kendali kehidupan, pemilik tunggal kehidupan. Makanya kenapa dia dekati Yesus hari itu. Sekarang pertanyaannya, menurut saudara, siapakah Yesus? Sampai saudara dan saya hanya bisa melihat bahwa cuma dia satu-satunya yang bisa tolong saya. Karena kalau saudara dan saya masih melihat ada sumber pertolongan yang lain selain Yesus, percayalah kita tidak mungkin akan bermain pada level iman yang sama. Iman yang besar. Sudah? Sekarang mari lihat ayat 23. Kan di ayat 22 Alkitab bilang perempuan itu berseru. Sudah? Di ayat 23 coba saudara perhatikan. Dia sudah berseru kepada Tuhan. Lalu Alkitab bilang begini, Yesus gak jawab sama sekali. Sakit gak? Lalu murid-murid Yesus bilang begini, suruhlah ia pergi. Apoluson. Apoluson itu artinya adalah begini, usir dia. 2, suruhlah ia pergi. Apoluson itu artinya adalah begini, gunakan cara apa aja untuk singkirkan ini perempuan. Bayangkan, kenapa coba? Karena Alkitab bilang ini, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, krasei. Berteriak-teriak ini bukan berteriak biasa Pak Ibu, Bapak Ibu harus tahu. Makanya kenapa murid-murid sangat terganggu dan bilang Yesus usir dia, gunakan segala cara, singkirkan ini perempuan. Gini, berteriak-teriak, krasei itu artinya begini. Berteriak, diulang terus menerus dengan suara sangat keras sampai serak. Kalau orang berteriak panggil nama kita, kita noleh. Tapi kalau orang berteriak terus menerus di belakangnya kita, di dekat telinganya kita dengan suara sangat keras sampai mereka punya suara keras, itu annoying gak sih? Mengganggu kan? Makanya murid-muridnya bilang usir aja ini perempuan. Bayangkan dia berteriak sampai suaranya serak. Saudara bisa lihat? Kenapa dia berteriak dengan sangat heboh sampai suaranya serak? Yang tadi saya bilang. Sewaktu dia lihat Yesus, yang dia lihat adalah Yesus bukan orang biasa. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya penjamin yang bisa memberikan kepada dia apa yang dia butuh. Makanya dia teriak sampai serak. Kalau saudara adalah orangnya, udah teriak sampai keras, sampai dengan sangat keras, sampai suara serak. Lalu orang yang saudara teriakin enggak jawab. Menurut Ngana, marah enggak? Kecewa enggak? Mundur enggak? Alkitab dengan jelas bilang, Yesus enggak jawab. Ini kan kalau kita menimbang secara dalam logika berpikir, Yesus enggak peduli kan? Enggak jawab. Padahal dia udah teriak sampai suara serak. Tahan titik itu. Sekarang lihat ayat 24. Sekalinya Yesus menjawab, itu nyakitin banget. Karena jawaban Yesus adalah, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara garis bawahi kata hanya. Waktu Yesus bilang aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti pada the very moment yang Yesus jawab adalah begini. Udah pulang aja, gak ada peluang bagi kamu. Ya gak sih? Karena yang Yesus tawarkan adalah kata hanya. Satu berteriak sampai suara serak, gak dijawab. Sekalinya jawab, tutup peluang. Menurut saudara, kalau saudara adalah ini perempuan, pulang gak? Ini bukan pertanyaan jebakan, ini cuma bertanya Pak Ibu.
Cok, posisikan diri sebagai ini perempuan. Pulang gak? Karena hari itu yang kita temukan adalah gila. Dia bahkan tidak kasih harapan buat kita loh. Yang dia bilang adalah hanya, berarti pintu ketutup, jendela ketutup, lubang angin gak ada. Udah gak ada harapan, pulang. Sudah? Ayat 24 tuh. Lihat ayat 25. Di ayat 25 ini yang Alkitab bilang, dia gak pulang Pak Ibu. Dia mendekat. Dia gak pergi, dia mendekat. Ini kan agak lain ini perempuan. Harusnya kalau orang udah berupaya usir kamu, pergi aja. Kalau sampai kamu datang mendekat, berarti cara berpikirnya beda kan? Dia bukan hanya mendekat, Alkitab bilang, dia menyembah. Saudara perhatikan, di ayat 22, dia panggil Yesus dengan kata Tuhan. Saudara, di ayat 24, mana tadi? Di ayat 25, waktu di ayat 24 dengan jelas Yesus bunuh peluang untuk dia dapatkan pertolongan. Di ayat 25, dia tidak lari menjauh, dia mendekat. Setelah mendekat, dia menyembah. Setelah dia menyembah, statement yang kemudian dikeluarkan kepada Yesus sekali lagi adalah Tuhan. Persepsinya, cara dia melihat Yesus gak berubah. Bagi dia, Yesus tetap Tuhan. Makanya dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Kyrios. Coba posisikan diri hari ini. Kita ngalami fakta Yesus mati. Kita ngalami fakta Yesus bangkit. Pada waktu saudara dan saya bahkan tidak melihat peluang untuk pertolongan datang dalam kehidupannya kita. Kita masih keluarkan statement yang sama enggak? Masih melihat Yesus pada perspektif yang sama enggak? Bahwa dia adalah pemegang otoritas tertinggi. Bahwa dia adalah pemegang kendali atas kehidupan. Bahwa dia adalah penguasa di atas segala penguasa. Tuhan di atas segala Tuhan. Bahwa dia adalah pemilik tunggal kehidupan. Atau jangan-jangan kita mulai menjauh dari dia hanya gara-gara kita tidak melihat ada peluang untuk dapatkan pertolongan. Padahal kita ngalami fakta kematian dan kebangkitan Kristus. Think about this Bapak Ibu. Sudah? Dia 2 kali panggil Tuhan dengan istilah, panggil Yesus dengan istilah Tuhan. Sudah? Kata menyembah di situ Pak Ibu. Itu diambil dari kata proskuneo. Hari ini orang menyebutnya dengan istilah proskuneo. Dia mendekat, lalu proskuneo menyembah itu artinya adalah ini. Dia berlutut, lalu dia, apa sih? Orang Surabaya tuh bilangnya glosor. Orang Jakarta bilang apa sih? Glosor tuh gimana sih? Ya? Ya tiarap ya. Tiarap, muka ketemu tanah. Itu titik merendahkan diri paling rendah kan. Berlutut kita masih tegak tuh Pak Ibu. Tapi kalau tiarap, udah gak bisa tegak lagi kan. Kata menyembah di situ itu tuh. Dia sujud, lalu tiarap. Muka nempel tanah. Apa yang dia bilang kepada Tuhan? Merendahkan diri Pak Ibu. Untuk minta satu saja. Tolong saya. Lihat. Karena yang dia sedang hadapi adalah Tuhan. Itu yang membuat dia tidak menyerah. Sudah? Lihat ayat 26. Ini orang udah ngerendahin diri nih. Di ayat 26. Coba Alkitab bilang apa? Udah merendah, masih dianjing-anjingin loh Pak Ibu. Hanya pintu ketutup. Mendekat merendah, masih dianjing-anjingin. Ayat 26. Yesus bilang, tidak patut ambil roti yang disediakan bagi anak, lalu lemparkan kepada anjing dong. Tidak patut di situ. Kalau kata patut, Yunani bilang kalon. Berarti kalau tidak patut, ya tidak kalon. Apakah patut? Apakah kalon? Kalon itu artinya adalah ini. Enggak layak, enggak berguna, enggak terhormat. Bahasa sehari-hari, hari itu kira-kira Yesus lagi bilang begini. Hah?
ngasih roti buat kamu. Nggak layak, kamu anjing. Ngasih roti buat kamu, nggak ada guna juga, kamu anjing. Ngasih roti buat kamu, nggak terhormat juga kalau saya melakukannya. Kenapa? Kamu anjing, bayangkan. Saudara kalau ada dalam posisi perempuan ini, menurut saudara akan bikin apa coba? Pulang saja? Marah dong Bu, Pak. Ya itu sudah. Kita nih udah merendah banget loh. Udah sangat merendah. Dan masih direndahin. Dipanggil anjing pula. Sudah? Saudara harus paham. Kata anjing di situ, itu bukan anjing biasa. Kata yang dipakai adalah kunaria. Kunaria itu papis. Bukan anjing biasa. Kalau anjing biasa udah terlanjur gede, bisa ngelawan, bisa. Tapi kalau anjing kecil, itu kan kayak gimana sih Pak, Ibu? Contoh aja, tapi jangan dilakukan. Ditendang gampang, diangkat gampang, dilempar gampang. Please, jangan. Itu anjing makhluk hidup. Jangan ditendang, jangan dilempar juga gitu. Tapi saudara bayangkan, ini Alkitab bilang, nggak layak, nggak terhormat, nggak sopan juga gitu istilahnya. Kalau saya harus kasih roti kepada anjing kecil model kamu. Jadi hari itu bagi Yesus hari itu kira-kira begini. Kamu bahkan bukan siapa-siapa. Terus ngapain? Saya harus kasih roti buat kamu. Sudah? Saudara lihat di ayat 27. Udah dianjing-anjingin nih. Di ayat 27, perempuan itu bilang begini, dia keluarkan kata Tuhan untuk kali ketiga. Ingat, orang kafir. Saya harus ulang, belum mengalami fakta Jumat Agung, belum mengalami fakta Paskah, tapi dia tetap insist untuk keluarkan statement Tuhan. Di ayat 27 dia bilang begini, benar Tuhan. Namun, lihat ya, dia bilang, anjing itu. Jadi, sudah merendah, masih direndahin, dia enggak menentang Tuhan, tapi dia menjadikan dirinya sebagai, Tuhan panggil saya anjing. It is, saya anjing. Benar Tuhan. Tapi anjing itu pun, bagaimana Pak, Ibu? Makan dari remah-remah, ulang, tuannya. Lihat, dia kafir, tapi perspektifnya tentang Tuhan itu solid. Dia kafir, belum lihat Yesus mati dan bangkit untuk dia. Tapi cara dia melihat Tuhan, keyakinannya mengenai siapa Tuhan, itu gak berubah. Sekalipun dia diposisikan sebagai anjing Pak Ibu. Ditolak faktanya. Tapi dia bilang, tapi Tuhan, benar Tuhan. Tapi Tuhan, anjing ini pun bisa makan dari remah-remah tuannya. Makanya kenapa kemudian Yesus bilang begini, imanmu huge. Imanmu sangat tinggi. Imanmu sangat perkasa. Dan kategorial iman yang ini sangat ditakuti. Sehingga sorga tidak melihat alasan untuk tidak menjawab. Ditakuti sorga, ditakuti di bumi, sehingga akhirnya sorga mengambil keputusan at the very moment, pada waktu yang bersamaan yang dia minta, dia dapat. Kenapa coba? Iman model begini ditakuti Pak Ibu. Sekarang mari kembali kepada proyeksi awal. Saudara dan saya telah mengalami fakta Yesus mati buat kita. Tiap tahun kita rayakan Jumat Agung.
kita lihat video ditampilkan, kita dengarkan khotbah tentang penderitaan Kristus. Hari Minggu kita rayakan Paskah. Kita lihat video, kita dengarkan berita tentang Kristus bangkit memberikan kepada kita kemenangan. Pertanyaannya, sampai kepada Paskah kali ini, menurut saudara, saudara lagi bermain pada iman yang mana ini? Iman tanpa dasar? Apakah belief system terhadap kebenaran telah terbangun solid di dalam saudara dan saya? Atau belum? Sudah sampai sejauh ini kita rayakan Paskah dalam tahun hidupnya kita. Coba pertanyakan ini. Menurut saudara, apakah memang Tuhan adalah satu-satunya penjamin yang kita yakini dan kita setia kepada keyakinan itu? Atau saudara dan saya masih melihat ada penjamin yang lain untuk kehidupannya kita, untuk fakta di lapangan, untuk masalah-masalah yang kita hadapi, atau jangan-jangan gini, kita lagi bermain di bawah level permainan iman yang dimainkan oleh perempuan kafir. Pada Paskah kali ini, saudara dan saya harus uji ulang bagaimana kita melihat Yesus. Cuman sebagai Tuhan yang jawab doa, atau sebagai Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi? Cuma sebagai Tuhan yang buka jalan, atau sebagai pemegang kendali atas kehidupan? Cuma sebagai Tuhan yang jago bikin mujizat, atau sebagai pemilik tunggal dalam kehidupan kita? Saya penguasa di atas segala penguasa, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, yang saudara dan saya akan sangat hormati. Sehingga pada akhirnya kita akan terbiasa datang kepada Dia, menggantungkan hidupnya kita, percayanya kita, kisahnya kita, musimnya kita kepada Dia saja. Dan tidak beranjak sampai Dia betul-betul terlibat mempertontonkan kehebatan fakta Dia sebagai Tuhan dalam hidupnya kita. Now which one? Karena kalau sampai saudara dan saya telah mengalami Kristus mati dan Kristus bangkit, lalu ternyata belief system di dalam kita tidak sangat solid, mengakar di dalam kebenaran, sangat rapuh, mudah digoyahkan, tidak teguh, berarti ulang lagi dari awal. Kalau sampai kita telah mengalami fakta Jumat Agung dan kemudian Kristus bangkit, tetapi kita belum melihat Kristus sebagai satu-satunya penjamin dalam kehidupan kita, berarti saudara dan saya harus mulai lagi dari awal. Belajar lagi mengenali Tuhan, telaah kembali firman Allah, renungkan firman Tuhan sampai firman Tuhan berubah menjadi belief system di dalam kita yang sangat teguh, sebuah keyakinan sistem kepercayaan yang solid dalam cara berpikir kita untuk meyakini bahwa Dia satu-satunya penjamin, Dia satu-satunya harapan, Dia satu-satunya sumber yang terhadapnya kita bergantung. Nah, which one? Karena what's the point, Pak Ibu? Kita rayakan Paskah, tapi imannya kita masih bermain di bawah standar iman yang dipunyai oleh perempuan kafir ini. Halo? Paskah kali ini, ajukan pertanyaan untuk diri sendiri. Sejauh mana kamu mempercayai Tuhan dan kamu punya cara berpikir? Atau jangan-jangan terima mujizat, percaya pada Tuhan, lalu waktu masuk dalam lembah kita questioning God, mempertanyakan Tuhan, meragukan Tuhan. Bahkan yang paling parah adalah menuduh Tuhan, ngambek pada Tuhan, ngancam Tuhan, apalagi boykot Tuhan. Coba-coba, which one? Padahal tiap tahun kita ada pada Jumat Agung, tiap tahun kita rayakan Paskah. Tapi waktu ada di titik-titik paling krusial dalam hidupnya kita, ada pada titik-titik paling rendah dalam hidupnya kita bahkan gak mempercayai fakta Yesus Tuhan. Sedangkan perempuan ini, saya ulang Pak Ibu, kafir. Bukan siapa-siapa. Udah ditolak, gak punya peluang untuk berharap. Udah merendah, serendah-rendahnya. Dianggap anjing pula. Tapi yang terjadi adalah dia tetap bersikukuh dengan keyakinan. Kamu Tuhan, saya gak bisa lari ke yang lain.
Kamu Tuhan, kamu tolak saya akan tetap mendekat kepadamu. Engkau Tuhan, engkau menutup peluang terhadap saya akan tetap nongkrong di sini. Sebab anjing, kalau toh pemilik tidak memberikan roti, anjing pun masih bisa tetap mendapatkan remah-remah dari meja Tuhan. Coba pertanyakan hari ini, saya mau main di area mana? Orang percaya dengan iman jatuh bangun, atau orang percaya yang karena mengalami fakta Paskah, cara kita melihat Tuhan harusnya udah sangat solid. Sehingga waktu kita ngalami apa saja dalam hidup, harusnya saudara dan saya punya iman yang besar, megale. Sambil berkata kepada Tuhan, Tuhan tutup peluang pun saya akan tetap nunggu sampai Tuhan bantu saya. Fakta yang saya temukan adalah Tuhan adalah satu-satunya harapan, penjamin yang bisa dipercaya dan gak ada yang lain. Pertanyaannya, berapa lama saudara mau duduk tunggu Tuhan? Atau setelah Tuhan bilang tidak, saudara lari dan memilih untuk gak Tuhan-Tuhanan? Selama orang berani memposisikan diri sebagai anjing Pak Ibu, maka orang akan selalu bertemu dengan penegasan dari pihak Tuhan. Bahwa start from this day on, apapun yang kamu kehendaki, kamu dapat. Karena apa coba? Anjing yang satu ini telah sangat mengakar kuat kepada keyakinan Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah satu-satunya sumber. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara mari bangkit berdiri. Mari datang kepada Tuhan. Uji ulang Pak Ibu. Kita tuh lebih beruntung dari perempuan itu hari itu. Kita sudah mengalami karya Kristus hari ini. Harusnya kita bermain pada level iman yang sama. Iman yang huge, iman yang sangat tinggi, iman yang sangat perkasa, dan iman yang ditakuti. Saudara masih ingat sekali waktu Yesus bilang, iman sebesar biji sesawi saja, kalau kamu punya, kamu bisa bilang kepada gunung untuk berpindah, dan gunung berpindah. Pertanyaannya, kenapa gunung berpindah? Karena gunung pun takut kepada kepercayaan solid yang terbangun dalam kita. Makanya gunung berpindah. Sekarang tanya kepada diri sendiri, sedalam apa kamu mempercayai Tuhan? Yang telah mati dan bangkit buat kita. Seberani apa saudara dan saya memposisikan diri? Bukan sekedar sebagai perempuan yang wajahnya nempel tanah, tetapi sebagai anjing yang berani tunggu remah-remah yang datang dari meja tuannya. Seyakin itu dia menunggu. Seberapa jauh saudara dan saya mau berpegang kepada Tuhan sebagai penjamin tunggal dalam hidupnya kita. Keputusannya harus kita buat hari ini. Supaya waktu Tuhan menilai kita Bapak Ibu, Tuhan akan berkata, iman kamu huge, iman kamu tinggi, iman kamu perkasa, iman yang kamu punya sekarang ditakuti. Apapun yang kamu butuh, kamu dapat. Mari kita ambil waktu datang kepada Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi
Siapa Yesus bagi saudara? It is matter. Apakah dia Tuhan atau dia sekedar teman? Teman yang waktu kita butuh kita datang, kita nggak butuh kita tinggalkan. Siapa Yesus bagi kita hari ini? Apakah dia pemegang kendali atas hidup kita? Apakah dia pemegang otoritas tertinggi atas hidupnya kita? Apakah dia adalah penguasa di atas segala penguasa, Tuhan di atas segala Tuhan? Apakah dia adalah pemilik tunggal atas kehidupan kita? Yang mana? Sejauh saudara berpegang kepada fakta ketuhanan Kristus, sejauh saudara dan saya merenungkan firman Allah, maka belief system akan terbangun solid dalam kita. Waktu kita hadapi apa saja dalam hidupnya kita. Mau itu hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal tidak menyenangkan. Mau itu ada pada fakta gunung ataupun pada fakta lembah. Termasuk lembah paling kelam sekalipun. Fakta Tuhan yang kita pegang dengan sangat teguh akan membuat saudara dan saya menerima pertolongan dari Tuhan on the spot. Selama kita berani berpegang bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan. Waktu gak ada harapan kita tetap akan mendekat kepada Dia. Kita akan merendahkan diri kita kepada Tuhan. Memposisikan diri sebagai anjing kecil pun kita akan rela. Karena hari ini yang kita paham adalah cuma Dia yang bisa ada dalam hidup kita. Tolong kita selesaikan apa yang kita tidak bisa selesaikan. Sejauh mana saudara melihat Tuhan, maka pada titik yang sama, saudara akan dikenal sebagai orang-orang dengan iman besar. Sejauh mana saudara melihat Tuhan sebagai penjamin tunggal dalam hidup, akan membuat saudara dan saya bermain pada level iman yang sama. Iman besar, iman tinggi, iman perkasa, dan iman yang ditakuti. Mari main pada level iman yang membuat sorga goncang, bumi goncang. Imannya kita ditakuti, sehingga sorga tidak bisa tahan kalau tidak menolong kita. Berapa banyak Bapak Ibu mau angkat tangan di hadapan Tuhan sambil berkata, Now you are God to me. Engkau Tuhan bagi saya. Engkau Tuhan bagi saya. Dan saya tidak akan melepaskan Engkau. Whatever takes. Saya akan berpegang kepada Engkau sebagai Tuhan dalam hidup saya. Saya akan takluk diri kepada Engkau sebagai Tuhan dalam hidup saya. Saya akan sujud menyembah Engkau sebagai Tuhan dalam hidup saya. Bahkan kalau toh saya harus berubah menjadi anjing kecil sekalipun, saya akan tetap duduk di bawah meja untuk mengakui, acknowledging Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, yang bisa bikin apa saja dalam saya punya hidup. Saudara orangnya, saudara boleh angkat tangan. Kami telah mengalami fakta Engkau mati bagi kami. Kami telah mengalami fakta Engkau bangkit bagi kami. Jadi siang ini kami mau acknowledge Engkau untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya adalah Tuhan bagi kami. Dan kami akan berpegang teguh kepada Engkau, percaya kepada Engkau, beriman kepada Engkau. Dan kami akan bermain pada level iman yang sama. Iman besar, iman tinggi, iman perkasa, iman yang ditakuti. Kami tahu cuma Engkau saja yang bisa menolong kami somehow in this very life. Waktu kami memilih untuk berpegang kepada Tuhan, kasih kekuatan bagi kami untuk bertahan sampai kami melihat bahwa Tuhan akan semakin mengokohkan fakta Tuhan dalam hidupnya kami. Seumur hidup waktu kami berpegang kepada firman Allah, berkati kami dengan cara yang ajaib. Amin. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Mari tundukkan kepala, sekali lagi kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan terima kasih buat hadirat-Mu yang melawat kami. Terima kasih. Ini waktunya kami datang di momen Paskah ini membawa persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami dengan sukacita. Sambil mengucap syukur di hadirat-Mu kami bawa persembahkan. Dalam nama Yesus
Sama-sama katakan, amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan, yang disampaikan oleh Ibu Ona Tahapari Tuhan. Kiranya Tuhan pakai beliau dalam segala perkara, dalam pelayanan beliau Tuhan, dimanapun beliau berada, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membimbing, dan beliau akan menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersatu hati berdoa untuk pastor kami, Pastor Niko Nyoto Raharjo, Opa Niko, Tuhan akan berkati juga, Tuhan akan berkati beliau dengan keluarganya, pakai beliau Tuhan untuk gereja-gereja, kesatuan gereja-gereja, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia ini Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Tuhan, merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa bersatu hati Tuhan untuk Pastor Billy Nyoto Raharjo, Tuhan pakai beliau beserta keluarga. Dan kami percaya Tuhan akan pakai Pastor Billy lebih lagi untuk kebangkitan rohani anak-anak muda, baik di tempat ini, di Emporium, Senayan City, maupun di gereja-gereja di Indonesia ataupun di seluruh dunia Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Tuhan. Rendahkan hatinya di hadapan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang patut disembah dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa dan terima kasih buat para pengerja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami melayani-Mu dengan hati Tuhan. Biar boleh pelayanan kami boleh menjadi berkat, berkenan di hadapan Engkau. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia hadir di tempat ini Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga Tuhan akan berkati. Setiap keluarga demi keluarga Tuhan akan berikan kesehatan. Setiap keluarga demi keluarga Tuhan akan berikan keberhasilan. Baik di marketplace, di bisnisnya Tuhan, di sekolah. Tuhan akan pakai untuk menjadi berkat bagi sesamanya Tuhan. Tuhan akan berikan kesehatan, diluputkan dari wabah sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami, berdoa untuk kota kami. Kota di mana kami boleh bekerja Tuhan, kota Jakarta. Kota di mana kami lahir Tuhan. Kota-kota dari Sabang sampai Merauke. Tuhan akan berkati. Tuhan juga akan memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Tuhan akan memberikan kesatuan, keamanan. Tuhan juga akan memberkati kesatuan Indonesia, TNI, Polri. Ada shalom. Pemerintahan yang ada di sini ada shalom untuk presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik sekalipun. Tuhan akan berikan unity, bergandengan tangan, bersatu hati, membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Indonesia akan menjadi bangsa yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati katakan, amin. Selamat Paskah saudaraku, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara berlimpah-limpah.